Firman Tuhan diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37, dengarkanlah firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih untuk Saudara Denis yang sudah membacakan perikop khotbah kita hari ini. Shalom, selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh sukacita hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah dan sebentar akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita sudah masuk di bagian akhir dari pasal 10 Injil Lukas ini. Nah, perikop yang tadi sudah dibacakan adalah perikop yang masih ada kaitannya dengan perikop khotbah minggu lalu dan 2 minggu sebelumnya, yaitu tentang murid-murid Kristus. Jadi pasal 10 ini adalah satu pasal yang berisi tentang kehidupan sebagai murid Kristus. Yang minggu lalu dan sebelumnya sudah kita pelajari bahwa murid Kristus itu harus ikut berbagian dalam misi Kristus, yaitu memberitakan Injil kepada semua orang. Minggu lalu sudah kita pelajari respon seperti apa yang harusnya dimiliki oleh seorang murid Kristus pada waktu ia melakukan pekerjaan misi pemberitaan Injil. Nah, hari ini saudara, kita akan sama-sama kembali belajar satu aspek penting lainnya dari seorang murid Kristus, yaitu tentang pentingnya kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan seorang murid Kristus. Nah, seperti apa hal ini saudara? Mari kita akan sama-sama mempelajarinya, namun sekali lagi mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi datang kepadamu, mau menyerahkan seluruh pemberitaan firman ini ke dalam pimpinan Roh Kudus. Karena kami percaya setiap kali kami belajar kebenaran firman-Mu, ini akan berlaku bagi kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun setiap jemaat yang mendengar. Setiap kami bukan satu kebetulan waktu kami sama-sama belajar, merenungkan, membaca firman ini. Ada maksud Tuhan secara khusus bagi setiap kami lewatnya. Itulah yang kami percayai, karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus yang bekerja di dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada 3 poin khotbah hari ini. 3 poin khotbah hari ini.
Sikap yang benar dari seorang murid Kristus terhadap firman Tuhan adalah yang pertama, mempelajari untuk menemukan kebenarannya. Yang kedua, sikap yang benar dari seorang murid Kristus terhadap firman Tuhan adalah melakukan apa yang diperintahkannya, yang diperintahkan firman Tuhan itu. Dan yang ketiga, sikap yang benar dari seorang murid Kristus terhadap firman Tuhan adalah menyadari bahwa dirinya tidak mampu melakukannya dengan sempurna. Mari kita akan masuk ke poin yang pertama, saudara. Sikap yang benar dari seorang murid Kristus terhadap firman Tuhan adalah mempelajari untuk menemukan kebenarannya. Nah, saudara, ini prinsip pertama dari hidup seorang murid Kristus terkait dengan firman Tuhan, yaitu ia akan mempelajari firman Tuhan itu dengan satu maksud, untuk menemukan kebenaran Allah darinya. Hal ini sepertinya klise, saudara, tapi faktanya orang Kristen bisa membuka Alkitab atau firman Tuhan dengan berbagai motivasi yang salah, yang bukanlah untuk menemukan kebenaran Allah ada di sana. Dan ketika saudara mulainya sudah salah, maka umumnya penafsirannya pun juga salah, yang pada akhirnya tidak membawa orang itu kepada kebenaran yang sesungguhnya. Dan ini yang dapat kita lihat dari bagian pertama perikop ini. Mari kita lihat lagi ayat 25 sampai 28. Ayat 25 sampai 28. Kita lihat di sana bahwa kisah ini, saudara, dimulai dari adanya satu pertanyaan yang diajukan oleh seorang ahli Taurat kepada Yesus ketika Yesus sedang mengajar. Di ayat 25 dicatat Lukas demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Dikatakan jelas oleh Lukas, dia berdiri untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Mari kita renungkan sejenak pertanyaan dari si ahli Taurat ini, saudara. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat dari satu kalimat ini. Yang pertama, bahwa ahli Taurat itu mempercayai adanya hidup yang kekal. Dan ia ingin memilikinya. Itu jelas waktu dia tanya, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup kekal? Artinya pertama dia tahu hidup kekal itu ada dan dia ingin memilikinya. Tidak mungkin ia bertanya bagaimana cara memperolehnya jika ia tidak percaya bahwa hidup yang kekal itu ada. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, saudara, ahli Taurat itu berpikir bahwa hidup yang kekal itu bisa dimilikinya, diperolehnya jika ia melakukan sesuatu kebaikan atau perbuatan baik yang dikehendaki Tuhan. Karena itu pertanyaannya berbunyi, apa yang harus kuperbuat? Nah, yang ketiga, saudara, ini yang paling menarik dari pertanyaan si ahli Taurat itu, bahwa ada satu kontradiksi dalam pertanyaan ini yang dia tidak sadari. Dalam Alkitab versi bahasa Inggris lebih jelas, kata memperoleh itu bahasa aslinya adalah mewarisi. Jadi dalam hal ini, saudara, kalau pakai bahasa aslinya mewarisi, maka pertanyaan ahli Taurat itu, apa yang harus kuperbuat untuk mendapatkan sesuatu yang bisa diperoleh dengan diwariskan, itu adalah pertanyaan yang salah dan bertentangan satu dengan yang lain. Sesuatu yang bisa kita peroleh dengan cara kita mewarisinya itu adalah sesuatu yang kita bisa peroleh tanpa perlu mengupayakannya, tanpa perlu berusaha sesuatu dulu untuk mendapatkannya. Contohnya bagi kita yang mewarisi harta benda dari orang tua kita, kita peroleh tanpa kita perlu berusaha mendapatkannya. Itu diberikan cuma-cuma oleh kedua orang tua kita karena kita adalah anak mereka. Tentu ini kita bicara konteks normal, terkadang kasus tertentu itu tidak semudah itu dan perlu usaha waktu bicara warisan. Artinya, saudara, pertanyaan si ahli Taurat itu menunjukkan bahwa dia tidak memahami bagaimana seorang percaya kepada Allah itu bisa memperoleh hidup yang kekal dari Allah. Dan yang fatal di sini, saudara, pertanyaan itu terkait dengan satu hal yang sangat penting kalau kita tarik dalam hidup iman Kristen, yaitu tentang keselamatan atau hidup yang kekal. Yang artinya, saudara, si ahli Taurat itu tidak memahami atau salah mengerti tentang satu hal yang sangat penting dalam hidup beriman. Nah, yang juga menarik di sini, saudara, adalah motivasi dari si ahli Taurat itu. Tadi Lukas dengan jelas menulis, tujuan dia bertanya kepada Yesus bukan karena ia benar-benar ingin tahu kebenaran terkait hidup kekal itu, tapi karena ia ingin mencobai Yesus.
Jelas dikatakan itu di ayat 25. Dan Yesus kemudian menjawab pertanyaan si ahli Taurat itu dengan menanyakan balik kepadanya apa yang dikatakan hukum Taurat tentang hal tersebut. Yang kemudian dijawab oleh si ahli Taurat itu mengutip dari kitab Imamat dan Ulangan. Dan Yesus mengiyakan jawaban tersebut dengan mengatakan bahwa jawaban itu benar. Dan perbuatlah seperti demikian di ayat 28. Nah saudara, satu hal yang penting untuk kita pahami waktu kita baca bagian ini, bahwa percakapan Yesus dengan ahli Taurat ini bukanlah satu ayat yang mendukung pandangan sebagian orang Kristen bahwa keselamatan kita adalah karena anugerah plus perbuatan baik kita. Tentu bagi orang Kristen yang berpandangan demikian, mereka sangat suka ayat ini dan jadikan argumentasi mereka bahwa keselamatan itu betul adalah karena anugerah plus perbuatan baik. Dan maka saudara, mengapa bagian ini kita tidak boleh artikan bahwa Yesus waktu mengatakan perbuatlah itu dan kamu akan hidup, itu bukan berarti Yesus sedang mengatakan hidup kekal adalah hasil dari anugerah Allah plus perbuatan baik. Karena memang bukan itu maksud Yesus dalam kisah ini, walaupun di bagian awal terkesan seperti demikian, yang akan saya tunjukkan nanti di bagian akhir dari khotbah ini. Dan saudara, alasan lain mengapa perikop ini tidak dapat diartikan sebagai ayat yang mengatakan bahwa hidup kekal adalah hasil perbuatan baik kita adalah karena jika benar demikian, maka terdapat ketidakkonsistenan dan bertentangan dengan sangat banyak bagian lain dalam Alkitab yang sangat langsung dan jelas menegaskan keselamatan adalah hanya karena anugerah Allah melalui iman kepada Kristus semata. Satu ayat saja yang saya berikan untuk menegaskan hal ini di dalam surat Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Yesus di dalam perikop ini sedang mengatakan pada si ahli Taurat, kalau kamu mau selamat, berbuatlah kebaikan. Nah saudara, kembali lagi ke soal motivasi yang salah dari si ahli Taurat dan ketidakpahamannya itu. Apa yang bisa kita pelajari dari percakapan bagian pertama Yesus dengan ahli Taurat itu? Ada dua prinsip nih saudara yang paling tidak yang saya tangkap. Bahwa jika kita adalah benar-benar murid Kristus, kita akan mencari kebenaran hanya dari satu sumber saja, yaitu dari Alkitab. Firman Tuhan secara tertulis yang telah Allah berikan kepada kita sebagai dasar penuntun dan sumber kebenaran dari iman Kristen kita. Kita tidak boleh mencari kebenaran dari sumber yang lain selain dari Alkitab. Dan Tuhan pun sudah menyediakan segala penjelasan kita perlukan terkait hidup iman kita di dalam Alkitab ini. Itulah yang Yesus katakan kepada si ahli Taurat ketika ia bertanya terkait kebenaran hidup yang kekal. Yesus menjawabnya dengan tegas mengatakan, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Yang bagi kita saat ini berarti apa yang tertulis dalam Alkitab kita. Ini prinsip pertama saudara yang bisa kita lihat dari kisah ini. Prinsip kedua adalah seorang murid Kristus akan membuka Alkitabnya dengan motivasi yang benar, yaitu untuk sungguh-sungguh menemukan kebenaran. Sikap motivasi yang salah dari si ahli Taurat tersebut dapat menjadi peringatan bagi setiap orang Kristen agar tidak mencari kebenaran dengan motivasi-motivasi yang salah, tetapi hanya dengan satu motivasi yang benar, yaitu untuk menemukan kebenaran yang sejati itu, untuk menemukan kebenaran yang memerdekakan itu. Dan saudara, ini yang saya lihat. Bicara motivasi mencari kebenaran dalam Alkitab, dua sisi selalu saya lihat. Ketika seseorang sungguh-sungguh mencari kebenaran, sungguh-sungguh haus lapar akan kebenaran, Allah pasti akan menyingkapkan kebenaran sejati kepada orang tersebut waktu ia membuka Alkitab dan membacanya. Dan sebaliknya saudara, ketika seorang Kristen tidak sungguh-sungguh yang mencari kebenaran, buka Alkitab dan motivasi-motivasi yang salah, tidak sungguh-sungguh lapar haus akan kebenaran, maka kebenaran yang sejati itu tidak akan ditemukan oleh orang itu. Seorang murid Kristus yang sejati akan pelajari firman Tuhan dengan kerinduan untuk menemukan kebenaran Allah di dalamnya. Nah saudara, ini satu hal yang pertama dan paling mendasar perihal bagaimana seharusnya seorang murid Kristus melihat Alkitab. Namun saudara, kita dipanggil bukan hanya untuk mempelajari Alkitab, bukan hanya untuk menemukan kebenaran yang akan memimpin hidup kita, tapi setelah itu juga untuk melakukannya. Tahu tentang kebenaran dan kemudian menghidupi kebenaran itu. Dan seperti apa menghidupi itu saudara? Kita masuk ke poin yang kedua.
Sikap yang benar dari seorang murid Kristus terhadap firman Tuhan, melakukan apa yang diperintahkannya. Nah saudara, di bagian selanjutnya dari kisah ini, kita akan melihat satu perumpamaan. Kita coba review perumpamaan yang Yesus ceritakan. Ini satu perumpamaan yang sangat terkenal. Saya percaya kita, apalagi yang dari sekolah minggu, kita tahu kisah ini. Kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Apa yang sebenarnya dapat kita pelajari saudara dari perumpamaan yang sangat terkenal ini? Mari kita lihat kembali ayat-ayatnya. Di ayat 30 sampai 35. Namun sebelum itu saudara, supaya kita tidak salah dalam memahami makna dari perumpamaan ini, maka ada 3 hal yang menurut saya harus kita pahami waktu kita membaca ayat-ayat ini nanti. Yang pertama saudara, perumpamaan ini diberikan Yesus dalam konteks untuk menjawab pertanyaan dari si ahli Taurat itu tentang siapakah yang dimaksud dengan sesama manusia yang harus dikasihinya sesuai perintah dalam hukum Musa itu. Tadi di ayat 29, ahli Taurat itu kembali bertanya kepada Yesus dengan motivasi yang salah. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Yesus menjawab pertanyaan itu dengan perumpamaan ini. Artinya, kisah dalam perumpamaan ini adalah untuk menjawab pertanyaan si ahli Taurat itu tentang siapakah sesamanya manusia. Bukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana aku bisa memperoleh hidup yang kekal. Nah itu yang pertama saudara, waktu kita baca perumpamaan ini bukan perumpamaan tentang bagaimana kita mendapat hidup yang kekal. Dan yang kedua saudara, perumpamaan ini dikisahkan Yesus bukanlah sebuah kontes ajang lomba adu berbuat baik. Ini bukan hanya soal petunjuk praktis dan moral, walau tentu ada pesan moral dan etika di dalam perumpamaan ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga saudara, perumpamaan ini bukan sebuah alegori dari Yesus. Bukan dimirip-miripin dengan Yesus. Kita tidak bisa membaca perumpamaan ini dengan satu cara di mana Yesus sedang mengidentikan dirinya dengan orang Samaria itu. Biasa dibilang orang Samaria itu adalah Yesus, kemudian minyak dan anggur yang dipakai itu adalah Roh Kudus dan seterusnya. Nah kita tidak bisa membaca perumpamaan itu seperti demikian. Kalau demikian saudara, sekarang pertanyaannya apa pesan dari perumpamaan ini? Mari kita lihat ayat 30 sampai 35. Dikatakan ada seseorang yang tidak dikatakan itu adalah orang Yahudi, tapi tentu ia adalah seorang Yahudi, melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, kemudian dirampok, dipukuli para perampok di jalan menuju Yeriko itu. Lalu dikatakan ada 3 orang yang melewati orang itu dalam 3 respon yang berbeda. Pertama seorang imam, ayat 31. Dikatakan jelas di sana bahwa imam itu melihat orang itu tapi melewatinya dari seberang jalan. Artinya imam itu tahu orang tersebut butuh pertolongannya. Pasti terlihat jelas dia luka parah sampai kelihatan hampir mati. Tapi imam itu justru menjauhi orang tersebut. Waktu dikatakan ia melewati dari seberang jalan, itu sudah menggambarkan bahwa imam itu dengan sengaja menghindari orang tersebut, menyingkir dari jalan orang itu, menjauhi orang itu. Dan memang seorang imam menurut hukum Musa tidak boleh bersentuhan dengan orang yang sudah mati karena dia dapat tercemar. Jadi mungkin ia tidak mau menolong karena ia takut orang itu benar-benar sudah mati dan dia jadi tercemar. Tapi apapun alasannya saudara, Lukas tidak mencatat alasan imam tersebut. Artinya bagi imam itu adalah hal yang terpenting di sini yang sedang mau dibicarakan, bahwa ketidakpedulian dari si imam itu terhadap orang yang sedang membutuhkan pertolongannya membuktikan bahwa ketaatan terhadap hukum bagi imam itu lebih baik, lebih utama dibandingkan perbuatan kasih kepada orang yang sangat butuh pertolongannya. Lalu yang kedua saudara, ada seorang Lewi di ayat 32. Kita lihat di ayat 32. Hal yang sama yang dilakukan oleh orang Lewi ini. Dikatakan Lukas bahwa orang Lewi itu ketika melihat orang luka parah itu, dia langsung melewatinya dari seberang jalan. Orang Lewi juga adalah orang yang dianggap sebagai kaum agamawi yang religius, taat pada hukum agamawi, yang terikat dalam hukum tata cara agama Yahudi yang melarang mereka juga untuk bersentuhan dengan mayat. Jadi prinsip yang sama seperti para imam tadi,
Lukas tidak mencatat alasan orang Lewi menjauhi orang tersebut, tapi yang jelas sedang menunjukkan ketidakpedulian dari si Lewi itu terhadap orang yang sedang butuh pertolongannya, dan ketaatan terhadap hukum Taurat itu lebih penting daripada menolong orang yang sedang butuhkan. Lalu dikatakan di ayat 33, lewatlah orang ketiga, seorang Samaria. Orang Samaria adalah musuh bebuyutan dari orang Yahudi. Mereka dianggap bukan lagi bagian dari orang Yahudi, warga kelas 2, karena mereka memiliki darah campuran akibat kawin campur dengan orang non-Yahudi, tidak lagi murni darah Yahudinya. Nah, karena itu saudara, tentu orang Yahudi tidak ingin ditolong oleh orang Samaria, dan orang Samaria pun punya alasan kuat dan benar tidak mau menolong seorang Yahudi yang sedang butuh pertolongan. Namun dikatakan jelas di sini, apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu menunjukkan ia seorang yang memiliki belas kasihan bagi orang yang luka parah dan butuh pertolongan tersebut. Kita bisa lihat dengan detil ditulis oleh Lukas, saudara. Ia mendatanginya, ia menyirami lukanya, membawa ke tempat penginapan, merawatnya, memberikan uang kepada orang yang pemilik penginapan agar merawat orang tersebut, dan seterusnya. Nah saudara, tentu ada pelajaran moral dan etika yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Bahwa jauh lebih penting untuk melakukan satu tindakan kasih yang nyata, yaitu menolong orang yang benar-benar sedang membutuhkan pertolongan, walaupun itu berarti pelanggaran terhadap satu hukum agama, daripada sebuah ketaatan buta terhadap hukum agama yang membuat kita tidak melakukan perbuatan kasih. Namun saudara, perumpamaan ini sekali lagi bukan hanya soal moralitas, bukan hanya soal menolong atau berbuat kasih bagi musuh. Apa pesan lain dari perumpamaan ini, saudara? Mari kita lihat pertanyaan dari si ahli Taurat itu sebelumnya di ayat 29. Di ayat 29 ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Atau kalau kita parafrasekan, ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus, siapa yang harus aku kasihi itu? Siapa atau seperti apa orang yang bisa menjadi objek dari kasihku itu? Nah, menarik di sini Yesus setelah menceritakan perumpamaan ini bertanya balik kepada ahli Taurat itu dengan satu pertanyaan yang berbeda. Di ayat 36 Yesus bertanya balik kepada ahli Taurat itu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jadi kita bisa lihat saudara, di sini ada perbedaan. Ahli Taurat fokusnya pada objeknya. Siapa yang harus aku kasihi? Siapa sesamaku itu? Maka Yesus menggeser fokusnya bukan lagi pada objeknya, tetapi lewat pertanyaan ini Yesus geser kepada subjeknya. Apakah kamu sudah jadi orang yang mengasihi? Apakah kamu sudah menjadi sesama bagi sesamamu? Yesus bertanya siapa di antara tiga orang itu yang menjadi sesamanya. Pertanyaan Yesus mengarahkan kepada si ahli Taurat itu untuk bertanya bukan siapa yang aku harus kasihi, apakah kamu sudah menjadi orang yang mengasihi sesamamu. Nah saudara, jelas ini membawa implikasi yang berbeda. Ketika pertanyaannya masih dalam bentuk pertanyaan si ahli Taurat itu, siapakah sesamaku manusia? Maka itu memberi si ahli Taurat itu banyak ruang dan alasan rasionalisasi untuk meminimalkan daftar orang yang harus dikasihinya itu. Sangat mudah memberikan alasan karena orang itu sikapnya seperti ini, maka bagaimana mungkin saya bisa mengasihi dia? Karena perbuatannya seperti itu, bagaimana mungkin saya bisa mengasihi dia? Dan seterusnya, yang intinya yang salah adalah objek itu tidak memenuhi kualifikasi untuk bisa dikasihi. Bukan si ahli Taurat yang salah karena tidak bisa mengasihi orang itu. Nah sedangkan saudara, ketika Yesus merubah pertanyaannya menjadi siapakah sesamamu? Apakah kamu sudah menjadi orang yang mengasihi sesamamu? Maka saudara, soal seperti apa objek kasih itu, seperti apa sesama kita itu sudah tidak penting lagi, karena yang jadi masalah di sini adalah apakah kita sudah menjadi orang yang mengasihi tanpa peduli
seperti apa orang yang harus kita kasih itu. Tanpa peduli seperti apa sesama kita itu. Dan mari kita renungkan saudara, kondisi setiap kita saat ini. Bicara tentang tindakan kasih kepada sesama. Siapa dari kita di sini yang berani berkata, saya siap berbuat kasih, melakukan tindakan kasih bagi orang lain, mengasihi orang lain, tanpa sedikit pun ada pertimbangan dalam hati dan pikiran saya terkait orang yang kepadanya saya harus kasih itu. Siapa di sini dari kita yang berani berkata, tidak peduli seberapa jahatnya orang itu kepada saya akan tetap mengasihi dia seperti dan sama banyaknya seperti saya mengasihi orang yang sangat baik kepada saya tanpa beda sedikit pun. Tidak peduli seberapa tidak sukanya saya dengan orang itu, saya akan tetap mengasihi dia dan memperlakukan dia dengan penuh kasih seperti saya memperlakukan orang yang sangat saya sukai. Siapa dari kita di sini yang berani bisa berkata demikian? Saudara bisa pikirkan orang-orang yang ada di kantor saudara, dalam keluarga saudara, di komunitas saudara, rekan pelayanan saudara yang saudara rasa telah berbuat tidak baik kepada saudara, seperti menjatuhkan saudara, menyakiti saudara, mengecewakan saudara, dan seterusnya, merugikan saudara, karakternya saudara tidak sukai, tidak sesuai dengan saudara yang harapkan, tidak cocok dengan saudara dalam banyak hal. Apakah saudara berkata, saudara mampu mengasihi orang itu dengan sepenuhnya sebanyak kasih saudara kepada orang yang berbuat sangat baik kepada saudara? Siapa dari kita yang bisa berkata demikian, saudara? Dan jika kita jujur, benar-benar mengenali hati kita, kita akan menemukan bahwa kita tidak mampu melakukannya. Pasti ada perbedaan tingkatan kasih kita kepada orang yang kita sukai, yang kita senangi, dengan orang yang tidak kita sukai dan tidak kita senangi. Jika kita jujur dengan diri kita pasti akan menemukan bahwa tidak mudah untuk mengasihi orang yang sedang berkonflik dengan kita. Perlu berjuang keras untuk itu. Sebaliknya saudara, kita akan temukan jauh lebih mudah mengasihi orang yang sedang baik-baik dengan kita. Tidak butuh usaha untuk itu. Secara natural kita akan mengasihi orang tersebut. Maka pertanyaan saudara, mengapa kita seperti demikian? Karena hati kita ini sudah tercemar oleh dosa. Membuat kasih kita itu bersifat diskriminatif, selektif, dan manipulatif. Ada favoritisme, ada unsur timbal balik. Kamu baik kepada saya akan balik baik kepada kamu dan sebaliknya. Ada unsur kepentingan, kamu memenuhi kepentingan saya akan memenuhi kepentingan kamu dan seterusnya. Ada rasionalisasi, kepura-puraan, kepalsuan dan seterusnya. Intinya kasih kita bersifat egosentris, berpusat pada diri kita. Kita lebih banyak menuntut ini itu daripada merelakan ini itu. Kita lebih ingin soal diri kita, bukan soal diri sesama kita. Semuanya soal saya, kepentingan saya, perasaan saya, hidup saya. Dan inilah kondisi kita saudara yang penuh dengan dosa ini. Namun seperti perintah Yesus kepada ahli Taurat itu di ayat 37 bagian akhir, pergilah dan berbuatlah demikian. Maka perintah yang sama yang Tuhan berikan kepada setiap kita di sini. Seorang murid Kristus adalah orang yang melakukan apa yang diperintahkan dalam firman Tuhan, yang dalam konteks ini, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Nah saudara, ada satu lagi kebenaran yang paling utama dalam kisah perumpamaan orang Samaria baik hati itu, yang harusnya langsung kita temukan waktu kita baca kisah ini. Apa kebenaran itu? Kita masuk ke poin yang ketiga yang terakhir. Sikap yang benar dari seorang murid Kristus terhadap firman Tuhan, menyadari bahwa dirinya tidak mampu melakukan dengan sempurna. Nah saudara, pemahaman bahwa Allah menghendaki kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan darinya untuk melakukan hukum-hukum dan perintahnya, harus pada saat yang sama dibarengi dengan pemahaman bahwa tuntutan Allah itu tidak akan mampu kita lakukan dengan sempurna. Dua pemahaman ini saudara harus terus kita pegang secara bersamaan. Jika kita berpikir Allah tidak menuntut kita untuk hidup sesuai hukumnya, kita akan terjebak pada hidup iman Kristen yang antinomian atau di luar dari hukum dan perintah Allah yang jelas bukanlah kehidupan seorang murid Kristus yang sejati. Namun saudara, pada saat yang sama kita harus menyadari bahwa kita tidak mungkin dapat melakukan perintah Allah tersebut dengan sempurna.
Tentu ini bukan sebuah pembenaran untuk kita kurang sungguh-sungguh dengan mengusahakannya, tapi ini adalah realita yang harus kita sadari sebagai orang yang telah jatuh dalam dosa, namun dituntut Allah untuk memenuhi hukumnya. Dan kebenaran inilah saudara yang sebenarnya Yesus hendak sampaikan kepada si ahli Taurat itu. Waktu ahli Taurat menjawab pertanyaan Yesus bahwa hukum Taurat mengatakan manusia harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, serta mengasihi sesama seperti dirinya sendiri untuk dapat memperoleh hidup yang kekal. Seharusnya si ahli Taurat itu langsung menyadari bahwa dirinya tidak mungkin dapat memenuhi hukum Taurat tentang perintah terutama tersebut dengan sempurna. Dan seharusnya ia menyadari bahwa ia butuh anugerah dan belas kasihan dari Allah jika ia ingin memperoleh hidup yang kekal. Nah saudara, disinilah kita dapat melihat bahwa hukum yang terutama tersebut, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia, itu diberikan Allah untuk menunjukkan bahwa manusia berdosa seperti saudara dan saya tidak mungkin dapat melakukannya. Sekali lagi pertanyaan bagi kita semua di sini, siapa dari kita yang berani berkata, saya sudah berhasil mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan saya selalu dan setiap saat saya mampu melakukannya. Siapa dari kita yang berani berkata demikian? Dan siapa juga dari kita di sini yang berani berkata bahwa saya selalu berhasil mengasihi sesama saya, siapapun juga dia, apapun juga perlakuan dia terhadap saya tetap mengasihinya seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Siapa dari kita yang bisa melakukannya, saudara? Kita semua gagal dalam memenuhi tuntutan Allah akan kesempurnaan dalam melakukan dua perintah yang terutama tersebut. Dan memang itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma 3 ayat 20. Paulus katakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Dan Yesus sendiri katakan di Matius 5 bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Jadi saudara, hukum Taurat yang Yesus perintahkan untuk dilakukan oleh si ahli Taurat itu, juga perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati itu, seharusnya membawa kita kembali kepada Injil. Bahwa hanya Yesus yang dapat memenuhi tuntutan hukum Allah itu dengan sempurna. Yesus dalam hidupnya telah membuktikan bahwa ia sanggup mengasihi Allah dan sesama dengan sempurna tanpa ada noda dosa sedikit pun di dalamnya. Dan Yesus, kabar baiknya, melakukan itu bagi kita, bagi saudara dan bagi saya. Karena dia tahu saudara dan saya tidak mungkin dapat melakukannya. Dan ketaatan Yesus yang sempurna kepada hukum Taurat itulah dijadikan Allah sebagai ketaatan kita. Dianggap Allah, diperhitungkan Allah sebagai ketaatan kita. Sehingga kita dipandang Allah sebagai orang yang telah berhasil memenuhi hukumnya dengan sempurna. Karena kesempurnaan Yesus itu dijadikan Allah sebagai milik kita. Karena itu saudara, ketika kita beriman kepada Yesus, kita dapat memperoleh hidup kekal walaupun kita tidak mampu memenuhi dua hukum Taurat itu dengan sempurna seperti tuntutan Allah. Nah saudara, kembali kepada perumpamaan ini. Ketika ada orang Kristen yang menyamakan Yesus dengan orang Samaria yang baik hati itu, maka orang itu tidak menyadari bahwa Yesus sangat jauh melebihi orang Samaria yang baik hati itu. Jika orang Samaria itu berada di jalan yang sama dengan orang yang luka parah tersebut yang butuh pertolongan, dia tidak harus berjalan jauh untuk mendapati orang yang butuh pertolongannya. Sebaliknya, Yesus harus turun dari sorganya yang begitu jauh dari dunia ini untuk mendapati saudara dan saya dan untuk menyelamatkan kita. Jika orang Samaria itu saudara dikatakan hanya perlu 2 hari bersusah payah merawat orang yang luka parah tersebut. Sebaliknya, Yesus harus menderita sepanjang hidupnya di dunia ini bagi saudara dan bagi saya. Dan jika orang Samaria itu saudara hanya mengeluarkan beberapa dinar, walaupun itu besar saat itu, tapi hanya beberapa dinar untuk membayar biaya pemulihan kondisi orang yang luka parah tersebut. Sebaliknya, Yesus harus membayar dengan nyawanya, mati di atas kayu salib ganti kita, agar dapat memulihkan kita
dari kondisi kutuk dosa kita. Kiranya kebenaran yang sangat agung dari kasih Allah melalui kisah dalam perikop ini akan mengingatkan kita kembali betapa berdosanya kita, betapa kita tidak akan mampu memenuhi hukum Allah tersebut, tapi sekaligus betapa besar kasih Allah kepada kita. Dan saya berharap waktu kita terus mengingat akan besarnya kasih Allah kepada kita yang tidak layak ini, kita juga akan bisa lebih belajar lagi untuk dapat mengasihi sesama kita dengan lebih baik lagi. Mengapa saudara? Karena inilah panggilan kita sebagai murid Kristus. Panggilan untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Sebuah panggilan yang tidak selalu mudah, terkadang malah sangat sulit dan tidak mampu untuk kita lakukan, yang karenanya kita butuh anugerah dari Roh Kudus menolong kita agar kita punya kemauan dan kemampuan untuk melakukan perintah Allah ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami sekali lagi datang kepadamu ya Tuhan. Pada waktu kami membaca kisah ini, kami menyadari bahwa sangatlah tidak mungkin untuk kami memenuhi tuntutan hukum yang Kau berikan kepada kami manusia, yaitu untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan keberadaan kami, dan mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kami sadar kasih kami kepada Tuhan itu selalu naik dan turun, malah kadang kami bersikap seperti kami bukan orang yang mengasihi Tuhan. Kami juga sadar bahwa kami begitu membuat banyak syarat untuk kami bisa mengasihi sesama kami. Kasih kami begitu diskriminatif, kasih kami begitu manipulatif, kasih kami begitu selektif. Karena itu kiranya melalui perenungan yang kami baru sama-sama belajar ini, kami diingatkan lagi kembali betapa besarnya kasih Tuhan kepada kami yang tidak mampu mengasihi Engkau dengan segenap keberadaan kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami supaya kami bisa menjalankan perintah yang memang Kau berikan kepada murid-murid-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.